Terima kasih Pak Gubernur. Ini sama alumni, cuma adik kelas. Saya ada kakak nih, Pak Kang Hidayat. Aduh, udah lama ketemu juga di sana. Ada juga kakak senior ini, Pak Sarwono Kusumatmaja. Waduh, ini juga senior saya ini ya. Terima kasih banyak. Kalau Prof. Kusnadi udah ketemu kemarin waktu di Bio Farma. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, mungkin saya karena waktunya terbatas, saya bicaranya coba sedikit aja. Nanti kita kalau ada yang mau tanya, silakan tanya ke saya. Tapi saya memang dikasih tugas sama Presiden jangka pendek dua. Satu adalah melakukan vaksinasi, yang kedua mengatasi pandemi ini. Itu jangka pendek yang masih selesai. Yang mengatasi pandemi lebih susah, ya vaksinasi susah juga. Cuman ya lebih inilah kelihatan lah ini ya gimana caranya. Vaksinasi ini ada urusan pengadaan, ada urusan logistik, ada urusan masing dengan kesulitannya sendiri. Yang pengadaan alhamdulillah kita cepat ya, sejak dini waktu saya di Wamen BUMN sejak bulan April sudah mulai melobi baik perusahaan internasional maupun multilateral. Jadi sampai sekarang buat teman-teman dari kebutuhan 426 juta dosis untuk 181 juta orang Indonesia yang sudah confirm itu 325 juta dan kita punya opsi sekitar 300 jutaan lagi. Jadi kita sudah punya secure production facility yang kita bisa ambil 600 juta. Kenapa ada opsi? Karena salah satu sumbernya kita itu multilateral dari Gavi. Gavi itu afiliasinya WHO. Dan karena ini gratis, cuman angkanya belum pasti dosisnya, goyang-goyang antara 18 juta sampai 100 juta. Sisa yang lainnya, yang bilateral, yang mesti bayar, saya taruh sebagai opsi. Jadi kalau saya dapat yang Gavi ini gratis, ya udah saya nggak usah beli yang lain. Tapi kalau misalnya ya saya ambil yang bilateral yang ini. Tapi untuk secure ya. Dan vaksin ini dari semua platform, baik Sinovac, Cina, platformnya virus base, Novavax, Amerika, Kanada, platformnya itu unit protein, Candy Eichmann. Kemudian kita ambil AstraZeneca, London, itu platformnya viral sama Pfizer di Amerika, Jerman. Ini sebenarnya startup di Jerman yang platformnya nucleic acid ya, atau mRNA. Nah juga ini berasal dari 4 negara karena geopolitik pressure-nya juga pada saat beli besar sekali, jadi mengurangi resiko lah, supaya kita jalannya ke depannya lancar. Masing-masing juga sekitar 100 jutaan. Jadi orang Amerika ada, orang Jerman ada, orang Inggris ada, orang Cina juga ada. Nah, ini akan dilakukan vaksinasi mulai bulan ini sampai Maret. Ya 15 bulan jadwalnya. Pak Presiden minta 12 bulan, tapi emang kita keterbatasan di produksinya. Yang datang duluan Sinovac, nanti AstraZeneca sama Pfizer mungkin sekitar Maret, April akan jalan. Kemudian Novavax itu mulai bulan Juni ya, dia akan jalan. Dan itu semuanya bisa kita adakan. Dan alhamdulillah dari sisi pengadaan sih lumayan cepat Indonesia. Saya terima WA banyak tuh bahasa Malaysia, bahwa orang Malaysia marah-marah. Karena kok Indonesia negara keterbelakang aja dapat, kita kok negara maju nggak dapat gitu. Kadang-kadang bikin kesel juga ngedengernya. Tapi sengaja kali ini kita bangga lah. Kita bisa dapat duluan dari negara-negara lain. Dan buat teman-teman, ini is a very big problem di dunia. Jadi WHO tuh udah pusing karena itu tadi penduduk dunia 7,8 miliar, kalau 70% divaksin itu 5,5 miliar, kali 2 dosis 11 miliar, kapasitas produksi vaksin cuma 6,2 untuk 11 miliar. Pada 6,2 ini buat vaksin TBC, vaksin polio, vaksin rubella, udah segala macam. Kan nggak mungkin kita berhentiin itu kan. Jadi orang-orang ngitungnya let's say itu setengahnya aja yang bisa dipakai sambil nunggu kapasitas produksi baru, which is 3 miliar dosis. Untuk 11 miliar butuhnya 3,5 tahun. Jadi bayangkan negara-negara seperti Bangladesh gitu, Pakistan yang telat gitu, telat mikir gitu, tell me. Begitu dia tahu, mesti divaksin, dia pesan, mesti nunggu 3,5 tahun deh. Karena ini udah diijon negara maju semua dan negara kaya ya. Amerika tuh 4 kali populasi, Kanada 6 kali populasi, udah diijon semua. Nah itu jadi problem di WHO karena terjadi penumpukan di negara-negara maju dan kaya dan terjadi ketidakseimbangan dengan negara-negara berkembang. Alhamdulillah kita pengadaan vaksin lancar. Ya, itu satu. Yang kedua kita distribusi. Kemarin saya coba nakes 1,2 juta. Udah ditelepon sama Kang Emil tuh sebagai adik kan dia baik. Kang hati-hati nih hati-hati gitu kan. Saya masuk udah jadi. Jadi udah tinggal jalanin aja. Sistemnya udah jadi. Saya udah lihat ini dibikin sama 2 anak
Ya dua-duanya saya ngerekrut tuh. Satu namanya Fajrin. Fajrin itu direktur Telkom, umurnya 38 tahun. Muda banget. Aku rekrut waktu aku jadi Wamen BUMN, dia ownernya Bukalapak. Karena orang pintar, masuk deh ke Telkom, sekali-kali berbakti negara, udah kaya. Satu lagi ada namanya direktur Bio Farma, itu 37 tahun. Ya, mohon maaf ini alumni informatika juga, ITB, ambil ke Pittsburgh, master, ambil PhD di Pittsburgh, kerja 15 tahun di US. Jadi direktur digital services perusahaan namanya United Healthcare Group. Ini Fortune 6, gede sekali. Jadi aku panggil, ngapain kerja sana? Sini, balik. Balik masuk di Bio Farma sebagai direktur digital health. Nah, orang-orang muda ini kan idealis kan. Jadi dia pikir semuanya bisa pakai IT. Dia desain pakai IT, saya nggak dijelasin, langsung ke Pak Erik ke Pak Presiden seneng, dijalanin, nggak ada. Lama di Amerika kan beda sama di Indonesia kan, begitu jalin datanya kita berantakan. Jadi waktu habis disuntik saya ngaku aja Pak, distribusinya kita kirim baru berapa? 500.000. Jadi yang 1,5 juta nakes tahap pertama kan, kita tahap pertama nakes, tahap health workers, tahap kedua itu public workers, tahap ketiga baru general publics. Ya, yang health workers ini cuma 1,5 juta, jadi 3 juta dosis. Kita kirim yang pertama itu sekitar buat 1,2 juta. Tahap kedua mudah-mudahan besok atau lusa kita kirim lagi 1,8 juta. Nah waktu kita kirim 1,2 juta dosis ini, kita tanggal 3 malam tuh. Kita pikir kan 3 hari nyampe seluruh Indonesia. Ternyata balik ke provinsi. Aku baru ngerti kenapa nih, katanya cukup ini cold chain-nya. Aku nggak ngecek, dicek. Penuh itu Mariesnya. Ini baru kirim yang 1,2 nih, belum kirim yang 25 juta sebulan. Penuh. Kenapa bisa penuh? Oh salah hitung. Ini masih di provinsi loh. Bayangin ya kalau sampai kabupaten Kodia sampai puskesmas, mules kan. Jadi setelah dilihat ternyata rupanya penuhnya. Saya baru tahu Indonesia tuh setiap tahun, Pak Kusnandi lebih tahu, kita vaksinasi reguler itu antara 130 juta sampai 200 juta. TBC lah, polio, difteri segala macam. Rupanya karena tahun kemarin itu COVID, jadi vaksinasinya kurang tuh posyandu. Mungkin Kang Emil bisa lihat Jawa Barat kurang apa enggak. Akibatnya apa? Vaksinnya nggak kepake. Ditaruh tuh di lemari es di sana. Jadi begitu kita kirim penuh. Karena udah ada barangnya disimpan. Jadi chaotic. Ya belum aplikasinya masalah. Tapi kemarin akhirnya aplikasinya masalah. Aku ikut sarannya Kang Emil, udahlah dari Dinkes aja manual lah dikirim, masukin datanya ke atas gitu. Paling kita kasih, ini ada di kita datanya coba koreksi. Yang udah dikirim, mudah-mudahan besok akan balik, masukkan dari Dinkes Kesehatan sehingga kita tahu ininya angkanya yang benar seperti apa supaya nggak salah lagi. Dan untuk yang vaksin ini akhirnya saya sadar karena vaksin biasa aja kan 150 sampai 200. Ini kan nambah jadi 426 lagi kan juta. Jadi totalnya kan jadi 600 juta. Dari biasanya 150 sampai 200. Aku udah hitung-hitungan bodohnya saya sebagai engineer, udah pasti nggak kuat. Gimana dari 200 jadi 600 juta? Dan mohon maaf memang tahunnya juga baru weekend kemarin. Akhirnya saya udah kerjasama sama semua PBS swasta. Yaitu ada yang gede-gede, itu ada Encefal, Kalbe, ada Kimia Farma Trading, Bio Farma, semuanya suruh bantu. Ya, jadi kita nggak hanya pakai jalurnya logistiknya government punya, tapi nanti akan kita pakai juga yang swasta punya. Kalau nggak kekejar. Udah diputusin, kita akan jalan. Kemudian terakhir vaksinasi Pak. Jadi vaksinasi ini sampai sekarang angkanya berapa? 70.000. Kita ada online datanya. Yang saya bikin sedih, 15 tuh batal atau ketunda. Ya, ini janjinya aku mau share ke para gubernur nih. Cuma sekarang masih belum beres-beres ini supaya kalau bisa ya ini gubernur Jawa Barat lihat yang Jawa Barat gitu kan. Jakarta lihat Jakarta. Ini masih lihat semua. Belum beres-beres tadi user ID sama ini ya. Nah, yang isu adalah ternyata tuh 15% ketunda atau ditolak vaksinasi pada saat di screening. Saya lihat ini kenapa? Karena komorbid. Ya komorbid kecil lah, cuma 4%. Tapi 11% itu Pak Kusnandi ini dokter. Itu karena darah tinggi. Jadi orang Indonesia tuh nggak sehat. Nakesnya aja tuh yang udah datang 15% nggak bisa divaksin. Aku jadi stres juga tuh. Gara-gara pas ukur tensi darah tinggi. Entah dia deg-degan karena mau disuntik gitu kan, atau karena apa gitu. Jadi aku pusing juga. Ya itu nanti kita masih beresin. Yang kedua, saya juga lihat
Saya nggak mau dua kali ketipu. Ini dibilang secara agregat cukup jumlah puskesmas sama rumah sakit buat menyuntik. Rumah sakit pemerintah aja, nggak usah ngelibatin Pemda, nggak usah dikelibatin swasta, cukup. Aku kapok kan. Aku nggak percaya data nasional. Aku melihat granularity nggak sampai provinsi, sampai kabupaten kota ada 500 berapa 12. Aku lihat semua. Ya ternyata enggak sih. Itu 60% nggak cukup. Karena Bandung penuh rumah sakit sama puskesmas nyuntik bisa. Begitu dia Puncak Jaya lah, di mana Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari baru selesai, 8 tahun baru selesai. Karena ya fasilitasnya nggak ada. Ya, jadi sekarang saya udah lihat baik Kabupaten Kodia, nanti saya akan perbaiki strategi vaksinasi ya. Jadi itu tadi ya, ada pengadaan vaksin, ada logistik vaksin, dan strategi vaksinasi. Datanya juga supaya nggak salah gimana, udah kapok, saya nggak mau lagi pakai datanya Kementerian Kesehatan gitu, di crossing sama BPDS Dukcapil, aku ambil datanya KPU, udah bilang KPU udahlah, kita ambil KPU manual, itu kemarin baru pemilihan tuh Jawa Barat banyak pemilihan, kayaknya itu yang paling current gitu ya, jadi aku ngambil data KPU, base-nya untuk rakyat di atas 17 tahun. Nah, itu yang pertama mengenai vaksinasi. Pak, yang kedua mengenai yang lebih penting pandemi. Pandemi ini yang saya juga berat beban, baru masuk hari kedua 24 Desember, saya panggilin tuh yang suka demo-demo, yang suka mencela pemerintah. Kawal COVID, pandemi, talk, segala macam tuh. Yang suka ini kan. Coba celak saya gitu. Apa kejelekan pemerintah? Ya, aku mau dengar. Keluar semua ini anak-anak muda kan. Cuma yang bikin saya kaget, mereka presentasi itu tanggal 24 bilang, Pak, ini data kami. Setiap habis liburan panjang, selalu naik 40%. Orang nggak keruan gerakannya. Masalahnya Bapak adalah dulu rumah sakit masih rendah. Ini Bapak sebelum liburan aja udah tinggi. Jadi nanti mereka balik tuh minggu kedua, minggu ketiga, meledak tuh rumah sakit. Saya tuh jadi nggak ada libur tuh, bener-bener tuh. 25 tuh langsung kerja gitu. Nyiapin semua rumah sakit di Jakarta, di sini. Dan saya udah ngomong juga dengan para gubernur, kita ada ya kita tambah sekitar 30% bed ya, dalam waktu 3 minggu. Orangnya juga susah, perawat sama dokter. Akhirnya saya lepasin tuh persyaratan surat tanda registrasi. Jadi Bapak Ibu, itu kedokteran lucu juga, fakultas kedokteran. Jadi kalau kita selesai sekolah suster, mau kerja nggak boleh. Walaupun udah sekolah, sama kayak dokter, mesti ada sertifikasi dulu. Nah, sertifikasinya itu kalau udah lulus baru boleh kerja. Nah, itu ada 10.000 suster belum bisa kerja. Pada kekurangan suster terus sakit. Akhirnya saya lepasin dulu. Udahlah, nggak usah sertifikasi lah. Masa pandemi gini yang penting masuk dulu kerja daripada yang ini pada sakit semua gitu ya. Dokter-dokter juga gitu. Katanya memang saya dibilangin dokter itu lebih hierarkikal dibandingkan tentara. Itu mesti tanya sama Pak Kusnandi. Jadi kalau yang paling senior bilang A, wah itu semua di bawahnya harus nurut bilang A. Lebih ini hierarkinya lebih tinggi dari tentara. Tapi akhirnya udah berhasil, ini udah masuk tenaga kesehatannya ya. Nah, cuma saya mau tutupnya begini. Setelah saya lihat nih, ini kan belum sebulan kan, baru 3 minggu lah saya jadi Menteri Kesehatan ini. Sebenarnya itu tadi, kita setiap hujan, sibuk ngepel, pada bocornya nggak pernah ditambal. Masalahnya bukan maksudnya WHO juga bilang, strategi ngatasin pandemi itu bukan hanya vaksin. Bukan hanya ngurusin rumah sakit, itu mah udah di ujung, udah telat. Yang mesti diurus adalah perubahan protokol kesehatan pasca pandemi dan sebelum pandemi beda. Sama kayak dulu tuh ada jet nabrak Twin Tower di Amerika, jepret gitu kan. Saya kan naik pesawat sering, itu berubah kan protokol naik pesawat kan. Tiba-tiba suruh antri, buka sepatu, buka baju, diliatin gitu kan. Tapi bisa manusia tuh beradaptasi, menghandle miliaran orang yang berputar lewat transportasi udara. Nah itu juga sama, aku bilang. Cuma yang sekarang berubah bukan hanya industri transportasi udara, industri kuliner berubah, industri konser berubah, industri manufaktur berubah, industri perhotelan berubah, semua berubah. Nah itu mesti dibikin protokol kesehatan untuk masing-masing industri pasca COVID. Ya pakai digital lah, pakai apalah, caranya beginilah, begitulah, pakai e-wallet segala macam. Karena akan terjadi perubahan. Protokol belajar mengajar, ini banyak dosen kan, akan berubah, percaya. Mungkin protokol kampanye politik akan berubah pasca COVID dengan before COVID.
Sama seperti kita transportasi udara pasca 9/11 sama pre 9/11. Berubah sekali. Nah itu yang aku bilang mesti ditata dari sekarang dan nggak bisa sendiri, mesti tanya orang-orang yang ngerti. Dan yang kedua, testing, tracing, isolasinya ya ini, itu nambal bocornya tuh. Kita harus nggak disiplin. Cara testingnya salah. Testingnya banyak, tapi kok naik terus. Habis dites orang kaya saya. Setiap kali mau ke presiden dites. Tadi malam barusan saya di swab. Seminggu bisa 5 kali swab karena masuk istana. Emang bener gitu? Testing kan nggak gitu harusnya kan? Testing itu kan testing epidemiologi, aku diajarin itu sama teman-teman dokter. Bukan testing mandiri. Yang dites tuh orang yang suspek. Bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep presiden. Nanti 5 kali standar WHO kepenuhin tuh 1/1000 per minggu. Tapi nggak ada gunanya testingnya secara epidemiologi. Nah hal yang kayak gitu-gitu yang mesti diberesin. Sebagian ada di tempatnya saya. Ya urusan testing, tracingnya. Walaupun saya mesti minta bantuan Kang Emil. Karena sekarang kan puskesmas sudah nggak di bawah saya. Padahal saya harus pakai itu puskesmas. Ya itu kan di bawah gubernur sama gubernur juga bisa bilang bukan di bawah saya juga itu. Di bawah bupati wali kota. Kan jadi tambah complicated ini dengan undang-undang otonomi daerah. Gitu kan. Dan yang kemudian kita juga butuh untuk perubahan perilaku udah jelas nggak di saya tuh. Ya tentara polisi udah pernah dipaksa nggak berhasil. Kalau aku sih bilang perubahan perilaku harusnya kalau saya sih PKK ya. Karena saya semua apa yang ditakuti seorang pria selain polisi? Istri ya, gitu kan pastinya takut. Kecuali yang istrinya banyak, aku nggak lihat di sini ada yang istri yang banyak. Tapi istri takut kan kita. Jadi emang mesti deketinnya lewat istri. Nanti dia ngajarin suaminya atau dia ngancem anak-anaknya supaya pakai masker sama cuci tangan. Saya aja pergi suka dimarahin istri nurut, gitu kan? Oh, udah menteri aja nurut. Mana nih maskernya lupa, main kes lupa pakai masker gimana sih? Oh pakai masker. Udah, aku berhenti dulu di situ. Cuma saya mau tutup Pak. Saya di sini nggak bisa lakukan ini sendiri, harus bersama-sama. Ya, aku bilang ke teman-teman kesehatan, jangan eksklusif lah. Ini harus dilakukan secara inklusif. Dan nggak bisa kita pemerintah tuh hanya bikin program-program aja. Tapi harus ini jadi gerakan yang didukung oleh semua komponen bangsa, civil society, yang formal maupun yang informal, yang muda maupun yang pensiun. Itu seperti bapak-bapak sebagian di sini. Ya oleh karena itu saya datang, mohon dukungannya. Saya bukan ahlinya, tapi saya bisa kasih janji, saya akan transparan, ngomong apa adanya. Dan saya akan bekerja sangat-sangat keras untuk memastikan kita bisa mengatasi pandemi ini. Janji saya 2 itu aja deh. Karena memang mampunya cuma 2 itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.